Shalom saudara, selamat datang ke seri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara, petikan kita hari ini adalah petikan yang terakhir dalam seri renungan Injil Yohanes ini. Kita akan melihat Yohanes bab 21 ayat 18 hingga ke 25 dengan tajuk ini, penderitaan yang membawa kepada kemuliaan. Mari kita baca dari ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang kesemuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, inilah petikan terakhir dalam Injil Yohanes. Dalam petikan ini, setelah Yesus memulihkan Petrus yang sebelum ini pernah menyangkalnya, nah sekarang Yesus memberitahu Petrus, yaitu menubuatkan tentang hidup Petrus. Yesus memberitahu Petrus tentang apa yang akan dihadapinya sebagai murid dan pengikut Yesus. Dan kita tahu, bukanlah sesuatu yang senang untuk diterima Petrus tentang apa yang akan diberitahu Yesus kepada dia. Tapi kita lihat reaksi Petrus. Dan kita belajar bagaimana kehidupan Petrus selepas nubuatan dari Yesus. Mari kita lihat soalan edisi ini. Dengan bertanyakan soalan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus juga mempersiapkan Petrus dengan apa yang akan dihadapinya. Yesus juga menubuatkan cara Petrus akan mati. Bagaimana Petrus harus menerima berita ini dan apa pelajarannya bagi kita? Yesus mengatakan dalam ayat 18 ini ya, Petrus akan mengulurkan tangannya dan orang lain akan mengikatnya. Ini adalah nubuatan yang memberitahu Petrus bahwa Petrus akan menghadapi penganiayaan seperti Yesus dan diserahkan untuk dibunuh. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kematian Petrus akan memuliakan Allah.
Amin. Maka apa yang Petrus harus buat adalah terus ikutlah aku, kata Yesus dalam ayat 19 dan nanti diulang dalam ayat 22. Nah, sebelum ini dalam Yohanes 13 ayat 36, Yesus telah memberitahu Petrus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ya saudara, ikutlah aku. Nah, ini adalah panggilan untuk menjadi sama seperti Yesus. Yesus telah hidup dalam penyerahan sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Dalam Filipi bab 2 ayat 8 mengatakan bahawa Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara, ikutlah aku adalah panggilan untuk menjadi sama seperti Yesus dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, kesetiaan dan ketaatan. Itulah dua sifat, saudara. Itulah dua sifat yang terpenting dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara, tolong catat tentang hal ini. Dua sifat ini, kesetiaan dan kesetiaan dan ketaatan harus ada pada setiap orang percaya. Nah, inilah kehidupan yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka selain mengasihi Tuhan, pengabdian adalah penting juga. Apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pengabdian akan menjadi sesuatu yang semula jadi. Amin. Walaupun Petrus menerima nubuatan tentang cara kematiannya, Petrus tetap taat dan setia kepada panggilan dan pelayanannya. Petrus harus menanggung kos yang tinggi untuk menghidupi panggilannya. Namun Petrus tidak mengelak atau melarikan diri. Amin. Petrus tidak terjunam dalam ketakutan atau kemurungan selepas mendengar nubuatan itu. Dan lagipun Petrus hidup dalam nubuatan itu selama 30 tahun. Tanpa mengelak atau melarikan diri atau terjunam dalam ketakutan atau kemurungan. Inilah pengabdian yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Walau apa terjadi dengan kehidupan dan keadaan. Dan dalam masa itu, saudara, dalam masa Petrus hidup dalam nubuatan itu selama 30 tahun, Petrus telah menulis surat Petrus untuk memberi dorongan kepada orang-orang percaya yang telah tersebar dan bakal menghadapi penganiayaan, supaya mereka tetap setia dalam iman. Nah, Petrus mengatakan dalam 1 Petrus bab 4 ayat 16 ini, tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia apa? Ya, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lakukan ini dengan kasih pengabdian yang sepenuhnya dalam ketaatan dan kesetiaan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ada sedikit nota tambahan sebelum kita berakhir. Yesus juga memberi nubuatan tentang Yohanes, murid yang dikasihi itu. Nah, Yesus mengatakan bahwa Yohanes tidak akan mati dianiayai seperti Petrus. Ya, dalam ayat 22, Yesus memberitahu Petrus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau
ikutlah aku. Yesus menghendaki supaya Petrus fokus, fokus dan setia kepada panggilannya, bukan memikirkan apa yang akan terjadi dengan Yohanes. Sekiranya Tuhan mau memelihara Yohanes sampai Yesus datang, itu adalah urusan Yesus dengan Yohanes, ya. Petrus pula haruslah tetap fokus kepada panggilannya. Saudara, inilah cabaran bagi setiap orang percaya. Masing-masing ada tanggung jawab sendiri terhadap Tuhan. Kita harus melaksanakan pertanggungan jawaban kita kepada Tuhan. Ya, ramai orang tidak dapat melakukan itu karena mudah terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, kita tahu adalah pentingnya membaca Alkitab setiap hari. Kita sadar itu. Kita sadar sangat penting untuk membuat saat teduh, berdoa, melayan, dan sebagainya. Tetapi kita tidak melakukan semuanya itu karena senang terganggu atau tertarik kepada perkara yang lain. Paulus memohon dalam doanya dalam 2 Tesalonika bab 3 ayat 5 ini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya saudara, ini adalah doa saya secara pribadi juga. Ya saudara, ambillah masa. Renungkan ayat ini. Hafal ayat ini. Jadilah ayat ini sebagai doa kita supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dalam kasih yang sepenuhnya. Ya saudara, ini yang harus menjadi doa kita selalu. Menunjukkan hatimu kepada kasih Allah sehinggakan hati kita bersedia mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan ketekunan dalam Kristus yang memberi kekuatan. Amin. Segala sesuatu dapat kulakukan dengan kekuatan dari Yesus Kristus. Ya saudara, terima kasih saudara yang telah mengikut siri Renungan Injil Yohanes dari awal sampai akhirnya. Nah, dalam edisi terakhir ini, marilah kita sama-sama berdoa dan mengingatkan diri kita selalu. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami hormat, kami agungkan. Allah Bapa yang duduk bertakhta dan tinggi menjulang. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa melalui bimbingan-Mu. Kami telah sampai ke penghujung siri Renungan Injil Yohanes ini. Setinggi-tinggi terima kasih untuk semua pelajaran dan kebenaran yang telah kami terima. Sesuai dengan firman-Mu dalam ayat ini 2 Tesalonika 3:5. Kami mau mendoakan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kami semua kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya Bapa, menunjukkan hati kami semua kepada kasih Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Sehingga kami dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan menjadi seperti Petrus dan Yohanes. Menjadi seperti Paulus yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Dengan hidup mereka yang memuliakan Allah. Ya Bapa, ini juga keinginan kami.
dengan hidup yang memuliakan Allah. Yesus semakin meningkat, kami semakin berkurang. Tolonglah kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.